Halo semuanya, kembali lagi di Mentoring Online Trisakti School of Management. Saya Gadiel Emmanuel Santo dari angkatan 2018 jurusan akuntansi, akan membahas tentang mata kuliah Statistika 1. Kita akan langsung masuk ke soal pertama, yaitu membahas tentang indeks harga. Soalnya dapat dilihat, saya akan bacakan soalnya. Diketahui, harga rumput laut di daerah Lampung tahun 2008 sampai 2009 adalah sebagai berikut. Di situ ada tabelnya, dapat dilihat ada jenis rumput lautnya, ada juga konsumsinya dari tahun 2008 sampai 2009, ada juga data harganya dari tahun 2008 sampai tahun 2009. Lalu ditanya, dengan menggunakan 2008 sebagai tahun dasar, hitunglah A. Indeks harga tahun 2009 dengan menggunakan metode Laspeyres dan Pasche. Yang B, indeks Drobis. Nah, pertama kita akan langsung mengerjakan yang A. Yang A itu pertama diminta indeks harga tahun 2009 dengan metode Laspeyres. Kita akan mengerjakan yang Laspeyres dulu. Indeks harga Laspeyres itu ada rumusnya seperti ini. Kita singkat L. Sigma PT dikali Q per sigma PO kali kilo kali 100. Nah, dari sini PT itu adalah harga yang tahun yang ditentukan dari soal, yaitu tahun 2009. Kalau KO itu adalah atau Q0 itu adalah volume konsumsi dari tahun dasar. Tahun dasarnya itu 2008. Udah dikasih tahu di soal, berdasarkan soal. Nah, maka dari itu kita tinggal masukin aja angkanya. Karena ini sigma, jadi kita harus masukin semuanya. Pertama, dapat dilihat harga yang tahun 2009 ada 4.500. Kita kalikan dengan volume konsumsi dari tahun dasarnya. Di tahun 2008 dapat dilihat yang harga sum itu 5, maka ini akan dikali 5. Lalu ditambah dengan yang kedua ada gelidium. Harganya itu di tahun 2009 ada 7.000. Dikali dengan volume konsumsi yang di tahun dasar 2008 dan 0,4. Dan yang terakhir seterusnya juga seperti itu sama. Jadinya 7.700 dikali 1,5. Nah, di bawahnya bedanya ini P-nya ini menggunakan harga tahun dasar. Maka dari itu kita di sini ada perbedaan di harganya saja. Harga yang kita gunakan itu pada harga yang ada di tahun 2008. Yang tadi 4.500 kita gunakan jadinya 4.000. Karena yang di tahun 2008 itu harganya 4.000. Q-nya masih sama, kita menggunakan yang tahun dasar. Jadi yang hanya beda itu yang harganya. Lalu jadinya ini jangan lupa dikali 100, ada hari terakhirnya. Jadi ini kalau salah sudah dihitung, hasilnya akan menjadi 36850 per 31200. Jangan lupa dikali 100. Jadinya kalau ini sudah dibagi lalu dikali 100, hasilnya akan 118,11. Ini dibulatkan dua angka di belakang koma ya. Jadi ini adalah indeks harga tahun 2009 dengan menggunakan metode Laspeyres. Sekarang kita akan menggunakan metode Pasche. Di sini yang berbeda hanya sedikit. Kita dapat lihat rumusnya akan jadi seperti ini. Yang Pasche, sigma PT dapat dilihat di rumus ini ada perbedaan, yaitu hanya di Q-nya saja. Kalau di rumus Laspeyres kita menggunakan Q-nya itu dari tahun dasar, di Pasche kita menggunakan tahun yang ditentukan. Berarti kita nanti akan menggunakan volume konsumsinya itu yang tahun 2009. Jadi kita akan menulisnya, masukkan angkanya itu 4.500. Kalau tadi dikali 5, sekarang kita akan kali 7 menggunakan yang tahun 2009. Ingat kita menggunakan tahun 2009.
Jadinya isinya akan jadi seperti ini. Lalu bawahnya juga harganya menggunakan tahun dasar, namun konsumsinya tetap menggunakan tahun 2009. Jangan lupa di sini dikali 100. Lalu jika ini sudah dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 48090 per 40950 dikali 100. Hasil dari metode pasca ini akan menjadi 117,44. Ini indeks harga tahun 2009 berdasarkan metode pasca. Lalu kita akan ke indeks Durbridge. Indeks Durbridge ini rumusnya sangat sederhana, yaitu dari hasil indeks harga yang dicari menggunakan metode Las-Peyres dan Pasce itu akan dipakai. Jadi rumusnya indeks Durbridge itu adalah, kita singkat D sama dengan L tambah P per 2. L ini adalah hasil dari indeks harga yang tadi kita cari dengan menggunakan metode Las-Peyres. Sedangkan Pasce adalah indeks harga yang kita dapat dari metode Pasce. Tadi indeks harga yang kita dapat itu dari metode Las-Peyres adalah 118,11. Sedangkan yang dari Pasce tadi yang kita dapat adalah 117,44. Lalu ini dibagi 2. Kita akan langsung kasih lihat saja, hasilnya itu adalah 117,78. Ini dibulatkan 2 angka di belakang koma. Hasilnya menjadi seperti ini. Ini untuk 1B. Maka dari itu, soal untuk 1 sudah selesai. Kita lanjut masuk ke soal nomor 2. Ke soal nomor 2, soalnya dapat dilihat. Saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Pendataan 1000 mahasiswa dari 3 jurusan STINEC TV yang menjadi peserta ujian sertifikasi dilakukan oleh bagian humas untuk mengetahui tingkat kelulusannya. Dari 600 peserta, jurusan penyiaran diketahui 100 tidak lulus. Di jurusan Markom, diketahui 90% dari 300 pesertanya dinyatakan lulus. Sedangkan di jurusan Public Relation, perbandingan peserta lulus dan tidak lulus adalah 3:7. Jika dari 3 pilihan tersebut dipilih seorang peserta secara acak, maka tentukanlah probabilitas terpilihnya. Ketentuannya dari A sampai D. Nah, dari soalnya itu kita harus mendata dulu ada berapa banyak datanya. Di sini dari awal soal sudah ada dikasih tahu bahwa pendataan 1000 mahasiswa. Pendataan 1000 mahasiswa dari 3 jurusan. 1000 mahasiswa ini adalah jumlah seluruh datanya dari setiap kelompok. Jadi maka kita bisa langsung tulis di sini jumlah dari datanya itu adalah 1000 dari ketiga jurusan. Lalu di soalnya juga disebutkan dari 600 peserta jurusan penyiaran dalam kurung A itu adalah tanda untuk jurusan penyiaran. Dikasih tahu di soal dari 600 peserta jurusan penyiaran. Berarti dalam jurusan penyiaran itu ada 600 peserta. Di A itu ada 600. Kita tulis di sini. Lalu diberitahu juga bahwa 100 dari jurusan A itu tidak lulus. Maka kita tulis di tidak lulus ada 100. Maka untuk mengetahui yang lulusnya, kita tinggal mengurangi saja 600 dikurang 100. Maka kita akan tahu yang lulusnya itu ada 500. Lalu lanjut di soal, di jurusan Markom atau B, diketahui 90% dari 300 pesertanya dinyatakan lulus. Pesertanya itu yang di B itu ada 300. Dan di soal bilang 90%-nya pesertanya dinyatakan lulus. Nah, berarti kita dapat mencari yang lulus itu 90% kali 300. 90% kali 300 itu ada 270. Nah, dengan begitu kita dapat mencari jumlah yang tidak lulusnya. Caranya sama, tinggal kurangi saja. 300 kurang 270. Maka
akan diketahui yang tidak lulus adalah 30. Lanjut lagi di soal. Sedangkan di jurusan Public Relation yaitu C, perbandingan peserta lulus dan tidak lulus adalah 3:7. Di soal dia tidak memberitahu berapa peserta yang ada di jurusan C. Namun jika kita sudah mengisi begini, kita dapat mengetahui pesertanya yang ada di jurusan C. Tinggal kurangi saja 1000 dikurangi 300 dikurangi 600, maka akan ketemu jumlah peserta yang ada di jurusan C ada 100. Lalu diberitahu perbandingan yang lulus dan tidak lulus adalah 3:7. Caranya itu tinggal sederhana saja, yang lulusnya itu tinggal kita 3/10 kali 100 sama dengan 30. Berarti yang lulusnya itu ada 30. Yang tidak lulusnya ada 7/10 kali 100. Dapatlah yang tidak lulusnya ada 70. Bisa saja tadi langsung kurangi saja, 100 dikurang 30 ketemu 70, itu sama saja. Nah, dengan begini semuanya sudah diketahui. Namun kita yang lulus tidak lulusnya ini harus kita jumlahin dulu terlebih dahulu. Ini yang lulus jika dijumlahkan totalnya akan menjadi 800. Sedangkan yang tidak lulus akan 200. Maka kalau ini dijumlahkan hasilnya harus sama seperti ini. Dan yang ini dijumlahkan harus sama seperti ini juga. Maka ini sudah benar. Kita akan dapat mengerjakan soalnya dengan mudah, yang dari A sampai D. Pertama kita akan mengerjakan yang A. Yang A dibilang peserta yang tidak lulus. Dia meminta untuk menentukan probabilitas terpilihnya peserta yang tidak lulus. Berarti kita dapat menulis seperti ini. Kita singkat saja yang tidak lulus menjadi TL. Nah, untuk cara pengerjaan itu, dia minta yang tidak lulus saja. Berarti kita harus melihat yang tidak lulus, jumlah yang tidak lulus. Jumlah yang tidak lulus itu dapat dilihat dari sini. 200. Kita akan masukkan angka 200, lalu dibagi dengan 1000, total dari keseluruhan datanya. Maka tinggal kita bagi saja, hasilnya akan menjadi 0,2. Itu untuk yang A. Lalu kita akan langsung lanjut ke yang B. Yang B diminta tentukan probabilitas terpilihnya peserta tidak lulus dan berasal dari jurusan Public Relation. Dengan begini kita dapat menulis P, kita tidak lulus, C. Maka nanti kita untuk mengambil angkanya itu dapat dilihat dari, kan dia mintanya tidak lulus dan C, Public Relation itu C. Maka kita harus lihat Public Relation di sini, tidak lulus di sini. Kita harus melihat tempatnya itu tidak lulus dan Public Relation. Tidak lulusnya Public Relation itu ada 70. Maka kita harus di sini tulis 70. Sama, kita harus bagi dengan seluruh total datanya, yaitu 1000. Maka akan ditemukan hasilnya 0,07. Itu untuk yang B. Lalu kita lanjut ke C. Di C, tentukanlah probabilitas terpilihnya peserta dari jurusan penyiaran dengan syarat lulus. Dengan syarat, ini kata kuncinya, dengan syarat. Maka kalau dengan syarat kita itu akan menulisnya, dia minta dari jurusan penyiaran. Jurusan penyiaran itu adalah A. A dengan syarat itu seperti ini ya. Kalau misalnya dengan syarat lulus. Nah, jika seperti ini, cara pengerjaannya akan sedikit berbeda. Saya jabarkan gimana cara mengerjakannya. Kita harus lihat dulu, kita harus buat dulu ya seperti ini. Nah, kita harus bagi dulu probabilitas jurusan penyiaran dan lulus dibagi dengan probabilitas lulus. Maka kita akan dapat angkanya. Untuk yang ini, jurusan penyiaran dan lulus, akan kita ambil yang 500. Jurusan penyiaran lulus di sini 500. 500 per 1000 juga sama seperti yang tadi, dibagi untuk probabilitas yang lulus, berarti kita ambil jumlah yang lulus.
800 dibagi 1000, ketemulah. Maka hasilnya itu akan menjadi 0,625. 0,625. Ini kita bisa saja langsung coret. Jadi tinggal 500 dibagi 800 akan ketemu 0,625. Jadi untuk yang C caranya sedikit berbeda seperti itu. Lalu kita akan langsung lanjut ke yang D. Saya akan tulis D yang di bawah sini. Yang D itu dia bilang tentukanlah probabilitas terpilihnya peserta dari jurusan Markom atau lulus. Di sini kata kuncinya adalah atau. Maka kita akan menulisnya seperti ini. Probabilitas jurusan Markom itu B, atau itu seperti ini. Lulus. Pengerjaannya juga beda. Saya akan jabarkan dulu. Begini, probabilitas B ditambah probabilitas lulus dikurangin probabilitas B dan L. Oke. Jika seperti ini kita dapat masukkan angkanya. Untuk yang probabilitas B itu kita dapat lihat berarti dari jumlah B 300 dibagi dengan 1000 juga, sama seperti biasa. Untuk yang probabilitas lulus kita dapat lihat jumlah yang lulus ada 800. Kita akan tulis 800 dibagi 1000 dikurangi dengan probabilitas B dan L, B dan lulus. Kita lihat B dan lulus itu ada di sini 270. Ada di 270. Maka kita tulis 270 per 1000 juga. Maka untuk pembagiannya nanti akan jadi seperti ini, 830 per 1000. Kita jumlahin dulu yang atasnya ini. Lalu nanti akan ketemu 830 per 1000. Maka hasilnya untuk ini, untuk jawaban yang D akan ketemu 0,83. Seperti itu untuk jawaban yang D. Maka dari soal 2 sudah terjawab semua soalnya. Kita akan lanjut masuk ke dalam soal nomor 3. Soal nomor 3 ini akan membahas tentang binomial. Dapat dilihat di soalnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Entrepreneurship Expo telah diadakan dalam rangka menyambut Disnatalis TSM ke-40, sekaligus mendata beberapa banyak lulusan TSM yang setelah lulus memilih untuk merintis usaha tersendiri sebagai entrepreneur. Dari hasil pendataan terhadap 850 lulusan TSM tahun akademik 2013-2014, diketahui 170 lulusan merintis usaha sendiri setelah lulus. Jika diambil sampel sebanyak 40 lulusan, tentukan berapa probabilitas dari A sampai C sesuai dengan soal. Pertama, untuk soal binomial seperti ini, kita harus mencari probability-nya dulu untuk P dan Q dan N. Kita tulis diketahuinya. Ini kita pertama cari P dulu. Untuk mencari P itu kita harus melihat dari soal. Kita ambil dari yang diketahui 170 lulusan merintis usaha sendiri. 170 dari 850. Maaf ini. Dari 850 merintis usaha. Berarti dapat dilihat untuk P kita akan mendapatkan angka 0,2. P ini adalah menunjukkan peluang yang merintis usaha setelah lulus. Lalu kita harus mencari Q juga. Q itu 1 dikurang P. Maka kita bisa masukkan 1 dikurang 0,2. Q itu adalah Q hasilnya 0,8. Q itu adalah peluang yang berlawanan dari P. Berarti Q itu adalah peluang yang tidak merintis usaha setelah lulus. Lalu kita harus mencari N-nya. N-nya itu jika dilihat di soal ada kata-kata jika diambil sampel sebanyak 40 lulusan. N.
N itu adalah sampel. Maka kita dapat tulis N-nya adalah 40. Maka kita bisa langsung masuk ke dalam soal. Pertama, ini menggunakan metode binomial. Binomial itu rumusnya seperti ini. Binomial ini menggunakan rumus seperti ini. Disarankan untuk mengerjakan soal binomial itu menggunakan kalkulator saintifik, karena NCX ini hanya ada di kalkulator saintifik agar mudah dan cepat. Lalu kita akan masuk ke yang A. Yang A, dia menyuruh untuk menentukan berapa probabilitas antara 12 dan 16 lulusan untuk merintis usaha sendiri setelah lulus. Dia meminta antara 12 dan 16, bukan antara 12 sampai 16. Makanya yang kita cari itu hanya F12 dan 16. Karena dia bilangnya dan, bukan sampai. Kalau misalnya dia tulisnya itu sampai, berarti kita harus nyari 12, 13, 14, 15, 16. Cuman karena ini dan, jadi kita 12 dan 16 saja. Kita akan masukkan angkanya. Rumusnya itu tadi kan dari sini MCX. M-nya itu kita dapat 40 tadi. Ada C. Pangkat X. X-nya itu ini 12. Dikali P. P-nya itu tadi kita sudah dapat 0,2 pangkat X. X-nya 12. Lalu Q pangkat N min X. Q-nya itu tadi kita juga udah dapat 0,8 dipangkat N 40 min X. X-nya tadi 12. Maka kita dapat hitung di scientific, dapat dihitung langsung saja. Kalau di kalkulator scientific biasanya itu C, tulisannya itu NCR. Jadi biasa tuh mencet shift dulu untuk milih yang C ini. Jadi kalau selalu udah dihitung, nanti hasilnya itu untuk yang 12 adalah 0,0443. Lalu kita langsung masuk ke yang 16. Kita langsung tulis 40 C 16 kali 0,2 16 kali 0,8 40 min 16. Langsung dihitung, maka akan ketemu hasil 0,0019. Ini saya bulatkan 4 angka di belakang koma ya. Lalu ini kita jumlahkan, akan ketemu hasilnya 0,0462. Ini adalah jawaban untuk yang A. Lalu kita akan langsung masuk ke yang B. Yang B di sini dia minta tentukan probabilitas dari 9 sampai 11 lulusan merintis usaha sendiri setelah lulus. Berarti kalau dia mintanya sampai, berarti kita akan mencari dari 9, 10, 11. 9, 10, 11. Kita akan masukkan dari 9 di 40 C pangkat 9 dikali 0,2 pangkat 9 dikali 0,8 40 min 9. Seterusnya juga seperti itu nanti. Ini kita hitung langsung, hasilnya adalah 0,13865. Untuk yang 10 kita masukkan 40 C pangkat 10 kali 0,2 pangkat 10 dikali 0,8 40 min 10. Maka langsung dihitung hasilnya 0,10745. Untuk yang 11 40 C pangkat 11 dikali 0,2 pangkat 11 kali 0,8 pangkat 40 min 11. Maka langsung dijumlahkan juga, hasilnya akan 0,07326. Ini dibulatkan 5 angka di belakang koma semua ya.
Jadi dapat langsung dijumlahkan, yaitu nanti hasilnya menjadi 0,31936. Ini adalah jawaban untuk yang B. Kita akan langsung pindah ke yang C. Yang C diminta tentukan probabilitas maksimal 35 lulusan yang tidak merintis usaha sendiri setelah lulus. Ini beda dengan yang dari soal A dan B. Sedangkan A yang B itu memintanya yang merintis usaha. Kalau yang C ini yang tidak merintis usaha. Nah, jika mengerjakannya itu kita lihat dulu. Misalnya dari 40 lulusan yang merintis usaha, saya sikat M. Dan di sini ada yang tidak merintis usaha. Nah, daripada kita mencari dari 0 sampai 35 yang tidak merintis usaha, mending kita ada cara sederhana yang menggunakan logika. Misal ada 0 yang merintis usaha, tidak ada yang merintis usaha, berarti yang tidak merintis usaha ada 40. Kalau misalnya merintis usaha ada 1, berarti yang tidak merintis usaha 39. 2, 38. 3, 37, 4, 36, 5, 35, dan seterusnya. Nah, untuk dari ini merintis usaha 0, yang tidak merintis usaha 40 sampai 35 sama aja kayak merintis usaha 0 sampai 5. Nah, di sini diminta maksimal 35 lulusan tidak merintis usaha sendiri setelah lulus. Berarti kita harus mencari yang di ini 0 sampai 35 yang tidak merintis usaha. Tapi itu kan terlalu banyak dan akan memakan waktu banyak jika di UAS nanti. Maka lebih baik kita mencari yang ini saja. Nanti menemukan hasilnya yaitu dengan cara 1 dikurang hasil dari hitungan ini. Kenapa menggunakan yang ini? Karena dari 0 sampai 40 itu probabilitasnya jumlahnya itu semuanya totalnya 1. Jadi daripada kita mencari banyak yang ini 0 sampai 35, mending lebih baik kita mencari yang ini saja, lalu 1 dikurang dengan hasil yang kita cari. Tapi menggunakan yang merintis usaha, tidak menggunakan yang ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan yang ini, P-nya itu kita harus ganti menjadi 0,8. Sedangkan Q-nya menjadi 0,2. Karena P ini adalah untuk peluang yang merintis usaha, bukan yang tidak merintis usaha. Makanya daripada kita ganti lagi, lebih baik kita langsung saja menggunakan yang 0 sampai 5. Hasilnya akan sama saja. Maka kita akan langsung masuk ke dalam hitungannya. Kita akan hitung dari 0 sampai 5. Nah, untuk yang 0, semua rumusnya itu sama semua. Jadi mudah untuk mengerjakannya. Kita tinggal masukkan saja. Kita masukkan dulu yang lain agar cepat pengerjaannya. Nah, dari semua ini kita akan cari hasilnya, lalu kita jumlahkan. Yang untuk yang 0 kita akan temukan hasilnya itu 0,31936.
0,0013. Untuk yang satu hasilnya 0,00133. Untuk yang kedua itu 0,00648. Untuk yang tiga 0,2052. Untuk yang 4 hasilnya 0,04745. Untuk yang 5 hasilnya 0,08541. Kita jumlahkan dulu ini semuanya. Akan dapat hasil 0,16132. Namun ini bukan hasil akhirnya. Seperti yang tadi saya katakan, harus dikurangi dulu. Harus 1 dikurangi dengan yang ini. Maka akan ketemu hasilnya 0,83868. Inilah hasil akhirnya untuk yang tidak merintis usaha dari 0 sampai 35 probabilitasnya. Inilah untuk soal nomor 3. Kita akan lanjut masuk ke dalam soal nomor 4. Soalnya dapat dilihat, saya akan bacakan terlebih dahulu. Serba Bisa merupakan suatu organisasi pengusaha muda yang kreatif dan energik. Diketahui modal para anggotanya berdistribusi secara normal dengan rata-rata 100 juta dan simpangan bakunya sebesar 25 juta. Hitung probabilitas bahwa seorang anggota memiliki modal dari A sampai C sesuai dengan ketentuan di soal. Itu yang ditanyakan. Pertama, untuk soal seperti ini kita tulis yang diketahuinya dahulu. Oh ya, soal ini adalah soal distribusi normal. Itu sudah diberitahu di soal juga. Ada tulisannya berdistribusi secara normal. Lalu kita dapat tulis diketahuinya rata-ratanya itu adalah 100 juta. Kita sederhanakan saja menjadi 100. Lalu simpangan bakunya adalah sebesar 25 juta. Ini kita sudah tulis diketahuinya, kita akan langsung masuk ke soal A sampai C. Untuk pertama yang A, diminta yang paling banyak 120 juta. Pertama kita gambarkan dulu. Di tengah ini adalah M, rata-ratanya 100. Dan di soal A dia meminta paling banyak 120 juta. 120 juta itu ada di sini. 120. Dia meminta paling banyak 120. Berarti kalau dia mintanya paling banyak itu dari 0 sampai 120. Dari sini sampai sini. Kita harus menghitung wilayah dari sini sampai sini. Nah, pertama bagaimana caranya? Kita tulis dulu rumusnya. Untuk rumus ini, Z X min M per standar deviasinya. Kita masukkan X-nya. X-nya itu berdasarkan yang di soal yang diminta itu angkanya berapa. Tadi berarti X-nya itu adalah 120. Kita masukkan 120 dikurang 100 dibagi standar deviasinya tadi 25. Maka akan ketemu hasilnya 0,8. Nah, dari 0,8 ini akan kita pakai untuk mencari luas wilayah Z. Kita harus menggunakan tabel Z. Kita lihat tabel Z. Untuk tabel Z, cara bacanya itu kita pertama lihat yang di kirinya dulu, yang dari sisi kiri. Kita cari 0,8. 0,8 ketemu. Lalu dia kan cuma 0,8. Angka di belakang komanya cuma 1. Berarti kita lihat, jika di kiri udah ketemu 0,8, kita lihat ke kanannya, yang atasnya itu 0,00. Maka kita dapat ketemu angkanya itu 0,2881. Namun ini bukan hasil akhirnya. 0,2881 ini hanya
memberitahu luas wilayah dari sini sampai tengah. Rumus ini hanya mencari wilayah sampai ke tengah doang. Jadi yang sebelah sini belum terhitung. Mudah untuk menambahkannya, tinggal tambahkan saja 0,5. 0,2881 ditambah 0,5. Kenapa ditambah 0,5? Karena setengah dari ini adalah 0,5. Totalnya ini tuh satu gambar gini. Ini tuh luas wilayahnya tuh ada 1 jumlahnya. Berarti setengahnya ini 0,5. Tadi kita sudah ketemu yang ini, tinggal yang setengahnya. Kita tinggal tambahin saja 0,5. Berarti hasil akhirnya adalah 0,7881. Temulah untuk luas wilayah yang paling banyak 120. Lalu kita ke yang B. Yang B diminta lebih besar dari 90 juta tetapi kurang dari 125 juta probabilitasnya. Kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Sama seperti tadi, yang tengah itu 100 dan dia minta probabilitas lebih besar dari 90 juta. 90 itu di sini. Tetapi kurang dari 125. Berarti dia meminta luas wilayah yang lebih dari 90 namun tidak lebih dari 125. Dia meminta dari luas wilayah 90 sampai 125. Nah, kalau yang seperti ini kita harus menghitung 2 kali. Pertama, kita cari yang 90 dulu. Luas wilayah 90. X sama seperti tadi rumusnya, seperti ini. Lalu kita masukin saja angkanya 90 min 100 per 25 sama dengan hasilnya itu adalah minus 0,4. Namun tidak apa-apa, minus ini diabaikan saja. Tidak berpengaruh dalam pencarian luas wilayah Z. Kita lihat lagi tabel Z-nya. Kita lihat yang 0,4. Karena belakangnya sudah tidak ada angka lagi, berarti yang 0,00 atasnya. Kita lihat 0,4 ketemu 0,1554. Namun ini bukan hasil akhirnya. 0,1554 ini hanya jawaban dari luas wilayah dari sini sampai ke tengah saja. Maka kita belum dapat yang luas wilayah dari tengah sampai 125. Maka kita harus mencarinya lagi dengan cara masukkan lagi rumusnya. Namun X-nya itu yang kita masukkan adalah 125. Maka akan ketemu hasilnya adalah 1. Ini 25 per 25 adalah 1. Kalau dilihat di tabel Z, 1 itu adalah 0,3413. Kita harus jumlahkan terlebih dahulu ini agar mendapatkan yang luas wilayah ini dan ini. Jumlahnya itu adalah 0,4967. Dan ini adalah hasil untuk jawaban yang B. Kita akan ke yang C. Untuk yang C, diminta untuk menentukan probabilitas sekurang-kurangnya adalah 130 juta. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Dia meminta sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu sama saja dengan minimal. Berarti yang luas wilayah yang dicari itu adalah yang dari sini, minimal 130. Berarti yang minimal dari sini sampai sini. Nah, untuk mencari ini agak sedikit berbeda juga. Tapi kita masukkan rumusnya sama seperti yang tadi, masih sama. 130 min 100 per 25.
hasilnya akan dapat 1,2. Lalu kita jangan lupa lihat tabel Z dulu. Lihat dulu angka 1,2 di sebelah kiri. Nah, ketemu 1,2 dan dia tidak ada angka lagi di belakangnya. Maka dapat lihat yang 0,00 atasnya. Berarti akan ketemu hasilnya itu 0,3849. Namun 0,3849 ini bukanlah hasil akhirnya. Hasil akhirnya yaitu kita harus kurangi dulu 0,5 dikurang 0,3849. Kenapa harus 0,5 dikurangi ini dulu? Karena kan total dari tengah ke sini itu adalah 0,5. Dan yang kita butuhkan cuma yang ini saja. Sedangkan rumus tadi ini malah mendapatkan hasil yang ini dari sini ke tengah. Cuman kan yang kebutuhan di sini. Makanya kita harus 0,5 kurang ini dulu. Maka ketemu hasilnya 0,1151. Ini adalah hasil akhir untuk yang C. Dapat dilihat dulu soalnya. Jumlah penduduk 38 tahun di pilihan warga kota Sire yang sesuai kita di sini tulisnya. Lalu 13. Tentukan probabilitas respon kalau digambar 35. Ini adalah luas wilayah. Jadi rumus yang per ya. Jadi per defisit kita langsung itu 3 yang hasilnya kalau di tabel Z dilihat di atas cari 0,48 ini bukan yang di sini 0,4804 0104. Tentukan tahun minimal 37 wilayah dari sini sama kita akan langsung masuk di sini jadi 3. Hasilnya itu langsung jika dilihat pertanyaan itu adalah 0 karena 0,2794 ke sini kita tinggal 5 hasilnya jadi itu soalnya antara 36 kita juga sudah menemukan yang seperti 36 berarti yang dicari itu ke 41 nya dulu aja seperti tadi lalu nanti langsung dapat hasilnya cocokkan dengan 0,04 ke 2,31 ini yaitu akhir untuk soal yang saya bahas dan terima kasih.